Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita masih terus membahas Kitab Amsal. Dan hari ini kita akan berbicara satu tema tentang misteri kuasa Tuhan. Kita semua pernah mendengar sebuah pepatah atau peribahasa yang mengatakan bahwa dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Peribahasa ini sesuai dengan hikmat Raja Salomo dalam Amsal 25, di mana ia mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menebak apa yang ada di dalam hati manusia. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Jika hati manusia saja tidak dapat ditebak, apalagi kita mau menebak tindakan dan kuasa Allah. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Yang berarti bahwa dalam merahasiakan sesuatu ada wibawa dan kemuliaan dari Allah. Ketika kita tidak dapat memahami siapa, apa, kapan, bagaimana, atau mengapa Tuhan itu, ini akan semakin memicu kekaguman kita kepadanya. Betapa besar Tuhan kita. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa tindakan dan kuasa Allah tidak dapat ditebak. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oleh karena tindakan dan kuasa Allah tidak dapat ditebak, maka setiap manusia, terlebih kita sebagai orang percaya, janganlah kita bersandar kepada apapun dan siapapun, dan bahkan janganlah kita mengandalkan diri sendiri, tetapi hanya kepada Dia sajalah kita berserah. Janganlah kita meramal atau menebak tindakan dan kuasa Allah. Hal ini akan membuat kita lelah, frustasi, bahkan membuat kita kurang percaya kepadanya. Hal ini juga akan membuat kita tidak mau lagi berjalan bersamanya, dan bahkan membuat kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah penipu karena janji-janji Tuhan tidak ditepati. Jika kita merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan, itu bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan menyembunyikan dirinya atau merahasiakan sesuatu bukan karena Ia tidak menghargai dan mengasihi kita, melainkan karena justru Ia sangat mengasihi kita. Bayangkan saja apabila Tuhan menyatakan dirinya dengan segala kuasa dan kemuliaannya, maka sudah pasti semua manusia tidak memiliki pilihan apapun kecuali tunduk dan mengikutinya. Entahkah karena mengasihinya atau semata-mata karena takut dan terpaksa. Tuhan tidak ingin manusia mengasihinya dengan terpaksa, karena kasih yang terpaksa bukanlah kasih yang sejati. Tuhan mau rasa kasih kita kepada Tuhan tetap membara, meskipun tantangan dan kesukaran mewarnai perjalanan hidup kita, dan bahkan seolah-olah Tuhan menjauh dari kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini Tuhan seolah-olah sedang menyembunyikan dirinya dari kita, dan banyak hal yang tidak kita pahami. Percayalah, itu bukan karena Ia tidak mengasihi kita, melainkan karena Ia sedang mencari pribadi-pribadi yang bersungguh hati, berjalan bersamanya 24 jam setiap hari. Bukankah Tuhan berkata barang siapa mencarinya, maka Ia akan memberikan dirinya untuk ditemui. Mari kita berdoa. Ketika kami tidak memahami tentang siapakah Tuhan, kami boleh mengerti bahwa sesungguhnya ya Tuhan, bahwa pikiran kami itu begitu terbatas. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh punya satu komitmen untuk terus berjalan bersama Tuhan, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah ketidakmengertian kami, untuk kami berserah sepenuh hati kami kepada Tuhan. Kami sering tidak memahami jalan-jalan Tuhan, tapi kami percaya God is good all the time. Engkau baik sepanjang hidup kami, dan Engkau mau menolong dan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Ajar kami untuk percaya dan berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.